Langit Jakarta Barat sore itu tampak kelabu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sebuah kantor leasing kecil di pinggir jalan, Reno duduk dengan gelisah sambil menatap layar ponsel yang berkedip-kedip. Pesan masuk dari bos besarnya, Pak Herman, berbunyi singkat, tarik motor B4517 TUK sore ini. Tidak peduli bagaimana caranya, uang kita di situ. Reno menghela napas panjang. Ini bukan penarikan biasa, sudah ada catatan bahwa motor ini bermasalah, dan penarikannya harus ekstra hati-hati. Pak Herman, pria berperut gendut dengan suara keras dan tangan cepat memukul meja, berdiri di depan ruangan sambil menunjuk daftar target. Kalau lu gagal lagi, Ren, bulan ini bonus lu gua potong. Paham, gertaknya, matanya melotot beringas. Reno mengangguk kaku, meski dadanya berdegup seperti genderang perang. Ia tahu, dalam dunia ini, gagal berarti bukan cuma kehilangan uang, bisa kehilangan muka, atau lebih buruk, kehilangan nyawa. Dengan napas berat, Reno meraih helm bututnya dan melirik Jojo, rekan sesama penagih utang yang baru 3 bulan bergabung. Siap, Bang, kita beresin, ujar Jojo penuh percaya diri. Reno hanya diam. Ia sudah lama tahu, percaya diri di dunia debt collector tanpa tahu risiko, hanya akan mengantar seseorang ke rumah sakit, atau ke kuburan. Di sepanjang perjalanan menuju lokasi, Reno memacu motor tuanya melewati kemacetan liar Jakarta Barat. Setiap suara klakson dan teriakan pengendara membuat suasana makin terasa seperti bom waktu. Hujan tipis mulai turun, membuat jalanan licin dan pandangan buram. Reno merapatkan jaket lusuhnya. Satu motor doang, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri, seperti biasa. Tarik, pulang, selesai. Namun, di sudut pikirannya, ada rasa tak enak yang menggelayut. Tidak biasanya Pak Herman seagresif ini untuk sebuah motor matic standar. Apalagi, ada catatan kecil di kertas perintah, pemilik keras kepala. Waspada, Reno menepis pikiran itu. Di dunia penagihan utang, semua orang dibilang keras kepala sampai akhirnya menyerah di bawah tekanan. Mereka tiba di sebuah warung kopi kecil, setengah tersembunyi di balik deretan ruko tua. Di depan warung itu, terparkir motor target, Honda Matic hitam, plat B4517 TUK, seperti yang tertera di daftar. Tanpa banyak bicara, Reno dan Jojo saling berpandangan. Ini saatnya beraksi. Mereka turun dari motor, pura-pura jadi pengunjung warung, sambil terus mengawasi kendaraan yang sebentar lagi akan mereka rebut. Reno menekan rasa ragu yang mulai merayap di dadanya. Ini hanya rutinitas, katanya dalam hati, tak peduli betapa aneh firasat yang ia rasakan. Sambil mengepalkan tangan, ia mengingat kembali satu prinsip hidupnya selama ini, kalau takut duluan, lebih baik jangan main di jalanan. Dengan langkah mantap, ia dan Jojo mendekati motor itu, tanpa sadar bahwa kali ini, yang mereka hadapi bukan sekadar pemilik motor biasa. Sore di Jakarta Barat makin gelap, seolah menyiapkan panggung untuk tragedi yang tak bisa mereka hindari. Reno berdiri setengah berjongkok di balik tiang listrik yang karatan, matanya tajam mengunci motor target. Mesin matic hitam itu terparkir miring, seolah pemiliknya menantang siapa saja yang berani menyentuhnya. Jojo, dengan tangan gemetar, sibuk menatap layar ponselnya, memastikan kembali bahwa plat nomor yang mereka incar cocok. Hujan makin deras, membasahi jaket mereka hingga menetes ke tanah, tapi Reno tetap diam, seperti seekor serigala lapar yang mengintai mangsanya. Di dalam warung kopi, terlihat beberapa pria berbadan besar tertawa keras sambil merokok. Asap rokok mengepul keluar dari pintu kayu yang setengah terbuka. Reno memperhatikan satu persatu wajah mereka, mencari siapa kira-kira pemilik motor itu. Tapi di antara suara bising itu, satu sosok membuat bulu kuduknya berdiri, seorang pria. Berotot dengan kepala pelontos, tato naga membelit dari leher hingga pergelangan tangan. Dia duduk paling pojok, menyeruput kopi tanpa banyak bicara. "Jo, kayaknya itu pemiliknya," bisik Reno pelan, matanya tak pernah lepas dari pria bertato itu. Jojo menelan ludah, lalu mengangguk ragu. "Bang, beneran mau kita tarik sekarang?" Orang-orang di warung itu, serem semua, katanya nyaris berbisik. Reno mengepalkan tinjunya. Dia tahu waktu mereka tidak banyak. Semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan masalah datang. Mengatur napas, Reno membuat rencana cepat. "Kita sikat motornya sekarang. Kalau ribut, tinggal kabur. Gua yang buka kunci,
lu siapin motor kita. Jojo mengangguk setengah mati. Ini bukan pertama kali mereka beraksi seperti ini, tapi entah kenapa, suasana kali ini terasa berbeda, lebih berat, lebih berbahaya. Reno mendekat perlahan ke motor target, hujan membasahi rambut dan wajahnya. Dengan cekatan, ia keluarkan kunci T yang sudah dimodifikasi dari saku jaket. Tangan Reno bergerak cepat, berusaha membuka kunci stang motor. Setiap detik terasa seperti menit, setiap tetes hujan terdengar seperti drum kematian di telinganya. Suasana warung seolah ikut membeku. Baru saja kunci stang berdecit sedikit, suara kursi terbalik terdengar dari dalam warung. Reno menoleh sekilas. Pria bertato itu berdiri, wajahnya merah padam, dan matanya langsung tertuju pada Reno, seolah sejak awal ia tahu siapa yang mencoba merebut motornya. Reno merasa sekujur tubuhnya membeku, kunci T di tangannya jatuh ke aspal dengan suara yang terdengar begitu keras di tengah riuh hujan. "Woi!" Suara pria itu menggelegar, membuat semua pembicaraan di warung terhenti. Reno dan Jojo, seolah tersambar petir, hanya bisa berdiri kaku. Dalam sepersekian detik, Reno sadar, ini bukan lagi soal menarik motor menunggak cicilan. Ini soal hidup atau mati. Dan mereka baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Reno tidak sempat berpikir panjang. Refleks, ia mengangkat motor target sedikit, mendorongnya sambil berlari terseok-seok ke arah Jojo yang sudah panik memutar motor mereka. "Gas! Gas sekarang, Jo!" teriak Reno di tengah hujan yang menggila. Jojo, dengan wajah setengah menangis, menyalakan motor mereka yang sempat mogok 2 kali. Mesin meraung, tapi suara derap langkah dari belakang terdengar lebih keras daripada deru mesin. Pria bertato itu, dengan kecepatan mengejutkan untuk tubuh besarnya, sudah hampir menjangkau mereka. "Mau kemana lu, anjing?" teriaknya, suara beratnya menggulung seperti badai. Dalam sekejap, dia menarik kerah jaket Reno dan melemparkannya ke tanah beraspal. Dunia Reno berputar, punggungnya menghantam keras ke jalan. Motor target jatuh berdebam, tergelincir di tengah genangan air. Jojo, yang melihat Reno terkapar, bukannya kabur, malah spontan melompat turun dari motornya. Dengan tangan kosong, dia mencoba melindungi Reno, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, sebuah pukulan melayang ke wajahnya. Suara tulang retak terdengar jelas di tengah suara hujan. Jojo terpelanting menabrak tiang listrik, tubuhnya langsung lemas seperti kain basah. Reno berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Pandangannya buram, darah mengalir dari pelipisnya. Di antara kabut pandangannya, dia melihat pria bertato itu mendekat, langkahnya mantap, penuh amarah. Reno mengangkat tangan, berusaha memohon. "Salah paham, Bang, gua cuma," katanya terbata. Tapi pria itu tak mendengar, atau mungkin memang tak peduli. Tanpa ampun, sepatu pria itu menghantam perut Reno, membuat napasnya terhenti di tenggorokan. Rasa sakit menyebar seperti bara api ke seluruh tubuhnya. Reno berguling di tanah, memeluk perutnya, mencoba mencari udara, sementara pria itu menggeram marah, seperti binatang buas yang mencium darah. Orang-orang dari warung kopi hanya berdiri menonton. Tak satu pun yang berniat melerai. Beberapa bahkan menyeringai, menikmati pemandangan kekacauan itu. Di dunia ini, mereka tahu aturan tak tertulis, siapa kuat, dia yang berkuasa. Reno dan Jojo hanyalah 2 ekor tikus yang tanpa sadar masuk ke sarang macan. Dalam sisa kesadarannya, Reno mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara pria itu, pelan tapi penuh ancaman, membisik di telinganya, "Lo tahu gak motor siapa yang lo pegang tadi? Ini motor Darman Tulang Baja, anjing kecil." Dan di detik itu juga, Reno sadar, mereka baru saja menginjak ekor naga yang tak pernah boleh disentuh. Dingin hujan Jakarta Barat semakin menggigit kulit Reno, yang kini tergeletak tak berdaya di atas aspal basah. Wajahnya masih perih akibat pukulan, dan dadanya sesak, tapi itu tak seberapa dibandingkan dengan ketakutan yang mulai merayap ke dalam dirinya. Darman Tulang Baja, pria bertato yang kini berdiri tegak di hadapannya, adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada hanya sekadar preman biasa. Darman adalah legenda, pria yang seluruh kawasan Teluk Naga takut sebut namanya. Jojo terengah-engah di sampingnya, darah mengalir dari bibirnya yang pecah. Tubuhnya terhuyung, tapi masih berusaha berdiri. "Bang, tolong," ujar Jojo, suaranya bergetar.
Namun, teriakan Jojo tak terdengar di tengah dentuman hujan dan suara langkah Darman yang makin mendekat. "Bang, maaf, kita cuma ngelakuin kerjaan, kita nggak tahu, tolong," kata Jojo lagi, suara penuh ketakutan. Tapi, sepertinya kata-kata itu hanya menguap begitu saja di udara malam. Darman menginjakkan kakinya lebih kuat ke dada Reno, membuatnya terdorong ke jalan. "Lo kira gue ini siapa?" teriak Darman, suara kerasnya bergema seperti petir. "Motor gue lu tarik, lu gak sadar apa yang lu lakuin, kan?" Wajah Reno berubah pucat. Kini, ia sadar bahwa ini bukan sekadar soal pekerjaan, atau bahkan soal motor. Ini adalah soal hidup dan mati, dan mereka baru saja memilih untuk menghadapi kekuatan yang tak bisa mereka hadapi. Reno mendongak, mencoba untuk berbicara, tapi rasa sakit membuat kata-katanya tercekat. "Gua gak tahu," katanya dengan suara terseok, darah masih mengalir dari mulutnya. Tapi Darman hanya tersenyum sinis, senyum yang penuh kebencian. "Lo gak tahu, lo kira gue ini siapa, ha?" Darman mengangkat kakinya dan menendang Reno ke samping, membuat tubuhnya terguling di jalan yang licin, nyaris terperosok ke dalam saluran air. Jojo yang masih berdiri, walau tubuhnya goyah, berusaha mendekati Darman dengan tangan terangkat, memohon agar kekerasan ini berhenti. Bang, jangan. Kami cuma kerja buat bos kami gak tahu siapa lo, gak tahu kalau ini motor lo." Namun, Darman tak terpengaruh. Dia hanya menatap Jojo dengan tatapan penuh amarah, seolah dia bisa merobek-robek keduanya dengan tatapannya saja. "Kerja buat siapa?" bentaknya, suaranya makin tinggi. "Lo nggak tahu siapa yang lo hadapi. Ini bukan urusan motor, ini soal harga diri." Dengan cepat, Darman meraih kerah jaket Jojo, menariknya hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Lo mau tahu siapa gue?" bisik Darman dengan suara serak yang bergetar penuh ancaman. "Gue Darman, lu orang Teluk Naga pasti pernah dengar nama gue. Gue yang bikin semua orang takut berani ganggu gue." Setiap kata yang keluar dari mulut Darman terasa seperti cambukan yang menghancurkan mental Jojo, seolah ada pisau yang digoreskan ke dalam tubuhnya. Reno, yang kini tak mampu bergerak, hanya bisa menatap dalam ketakutan. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, tak ada jalan keluar selain tunduk dan menerima nasib. Jika mereka tak mampu membayar harga yang diminta Darman, maka mereka akan menghadapinya dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pukulan. Darman melangkah mundur, beberapa langkah, membiarkan mereka terdiam dalam ketakutan yang mencekam. "Lo mau hidup, atau lo mau mati di sini, hah?" tanyanya dengan nada dingin. Seiring dengan hujan yang semakin deras, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Tidak ada suara selain detakan hujan dan napas mereka yang berat. Darman memutar tubuhnya, seolah memberi kesempatan pada Reno dan Jojo untuk memilih. "Tunggu jawabannya, kalian punya waktu. Sampai nanti." Darman melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan mereka tergeletak di jalan yang gelap dan penuh ketakutan. Reno terbaring di tanah, tubuhnya terasa berat dan penuh luka, seolah setiap inci tubuhnya dihantam oleh badai. Namun, rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan yang menguasai pikirannya. Darman, tulang baja, sudah pergi, tapi aura ancaman yang ditinggalkannya membuat udara di sekitar mereka begitu tebal dan mencekam. Jojo, yang masih terhuyung, mendekat ke Reno dengan wajah pucat dan mata penuh kekhawatiran. Bang, kita harus gimana? Gimana kalau dia datang lagi?" tanya Jojo, suaranya hampir tak terdengar, tenggelam dalam gemuruh hujan yang terus menguyur. Reno hanya bisa menggelengkan kepala, napasnya terengah-engah. "Gua gak tahu, Jo, gua gak tahu," jawabnya dengan suara yang tercekat. Pikiran Reno penuh dengan perhitungan cepat, namun semuanya terasa kabur. Mereka tahu satu hal yang pasti, mereka baru saja menarik perhatian orang yang salah, dan itu bisa berarti akhir dari segalanya. Mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak, meresapi situasi yang mengerikan ini. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seolah menambah ketegangan, dan malam yang semakin gelap hanya membuat mereka semakin merasa terjepit. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan, sebuah dentuman, seperti suara pintu yang terbanting. Jojo melompat kaget, matanya langsung terarah ke jalan raya yang kosong. "Lo denger itu?" tanya Jojo, suaranya bergetar. Reno mengangguk, ia merasa ada sesuatu yang tak beres.
Dentuman itu bukan berasal dari jauh, itu seperti suara yang datang dari dalam gang. "Sial, kita dikejar," bisik Reno. Ia mencoba bangkit meski rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Mereka berdua berdiri dengan langkah sempoyongan, siap melarikan diri, namun langkah mereka terhenti saat suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Tak lama setelah itu, bayangan besar muncul dari balik sudut gang. Itu Darman, dengan wajah penuh amarah yang semakin mencekam. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah benda panjang yang berkilau di bawah sinar lampu jalan, tongkat besi yang terlihat seperti senjata pemukul yang sangat mematikan. Darman tidak hanya datang untuk mengancam, dia datang untuk menghukum. Setiap langkahnya menyisakan rasa takut yang lebih dalam di hati Reno dan Jojo. Jojo mencoba berlari, tapi tubuhnya yang kelelahan dan terhuyung membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Reno menoleh, matanya penuh dengan rasa cemas. "Jojo!" teriaknya. Tapi sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Darman sudah berdiri tepat di depannya, menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Lo kira lo bisa kabur begitu aja, hah?" Suara Darman bergemuruh, seakan menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Dengan gerakan cepat, Darman mengayunkan tongkat besinya. Reno hanya bisa terkejut, mengangkat kedua tangan untuk melindungi wajahnya. Dentuman keras terdengar ketika tongkat itu menghantam punggung Reno dengan telak. Tubuh Reno terjerembab lagi ke tanah, napasnya terhenti sesaat karena rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya terasa seperti remuk, namun itu belum seberapa dibandingkan dengan yang ia tahu akan datang berikutnya. Jojo yang melihat temannya diserang, dengan segala kekuatan yang tersisa, berlari ke arah Darman, berusaha untuk melindungi Reno, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. "Bang, tolong, kami gak tahu, kalau itu motor lo, kami gak tahu siapa lo," teriak Jojo, suaranya penuh dengan ketakutan yang jelas. Tapi Darman hanya tertawa dingin, senyumnya penuh dengan ejekan. "Sekarang lo tahu siapa gue, kan?" katanya, sambil mengangkat tongkat besinya tinggi. "Dan lu harus bayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan lo." Darman berdiri di atas tubuh Reno yang tergeletak, dengan tongkat besi yang terangkat tinggi, siap menghantam lagi. Setiap detik terasa seperti peluru yang meluncur dalam jarak yang sangat dekat. Hujan terus mengguyur, tetapi suara dentuman dan langkah kaki Darman yang berat jauh lebih keras daripada gemuruh cuaca. Reno menggeliat kesakitan, namun tak ada kekuatan yang cukup untuk bangkit. Punggungnya masih terasa seperti hancur setelah dihantam tongkat besi itu. Jojo yang melihat temannya dalam kondisi terpuruk, merasa tubuhnya terkunci. Tak ada ruang untuk melarikan diri, tak ada jalan untuk bersembunyi. Insting bertahan hidup mendorongnya untuk bangkit, meskipun nyawa mereka digantungkan pada keputusan yang keliru. "Bang, jangan bunuh dia," teriak Jojo, suaranya memohon. Wajahnya penuh dengan ketakutan, tetapi Darman hanya tertawa dingin, senyumnya semakin lebar. "Bunuh dia? Gua nggak perlu bunuh lu, anjing. Lu lebih baik nyerah aja, biar gua kasih pelajaran," jawab Darman dengan nada mengejek. Dengan suara keras, dia menurunkan tongkat besinya ke tubuh Reno lagi. Dentuman itu seperti guntur yang memekakkan telinga, membuat tubuh Reno terjerembab ke jalan, darah kembali keluar dari mulutnya. Setiap kali tongkat itu mengenai tubuhnya, seolah hidupnya makin terlepas dari kendali. Dingin dan nyeri yang luar biasa menggerogoti tubuhnya, tapi rasa takut yang lebih besar membuatnya tidak bisa menjerit. Jojo yang melihat kekejaman itu, kehilangan akal. Tidak ada pilihan selain melawan. Dengan tubuh yang terhuyung, ia meraih sebuah batu besar di sampingnya dan tanpa pikir panjang melemparkan batu itu ke arah Darman. Batu itu menghantam punggung Darman, membuat pria bertato itu sedikit terhuyung. Namun, Darman hanya tersenyum, seperti tidak merasakan apa-apa. "Batu, lo kira gua takut sama batu, hah?" Dia mendekati Jojo dengan langkah perlahan, membiarkan ketakutan menggelayuti suasana. Jojo mundur secepat mungkin, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Tanpa ampun, Darman menangkap leher Jojo dengan tangan besarnya dan mengangkat tubuhnya dari tanah. "Lu berani melempar gua? Lu pikir lu siapa?" bentaknya. Jojo yang hampir kehabisan napas hanya bisa terisak. Wajahnya berubah merah karena kekuatan cengkraman Darman yang begitu kuat. Setiap gerakan tubuhnya semakin melemah, namun otaknya tidak berhenti berpikir, "Jika aku mati, Reno juga pasti mati. Kalau aku bertahan, mungkin ada jalan keluar." Di tengah perjuangan yang semakin sia-sia,
Reno memaksa dirinya untuk membuka mata. Darah menetes dari wajahnya, namun dia masih bisa melihat Jojo yang hampir kehilangan kesadarannya. Dalam benaknya, ia tahu satu hal, mereka tidak bisa menyerah. Tidak bisa membiarkan Darman menang begitu saja. Dengan sisa tenaganya yang tersisa, Reno menggeliat dan meraih tas kecil di sampingnya, lalu dengan gemetar mencoba menarik sebuah pisau lipat yang biasa digunakan untuk memotong kunci motor. Darman melihat gerakan itu, dan seketika melepaskan cengkramannya dari Jojo, yang terjatuh ke tanah dengan napas tersengal. "Jangan coba-coba, Ren. Lo kira lo bisa melawan gue?" teriak Darman, matanya menyala dengan amarah. Namun Reno hanya bisa tersenyum getir, mencoba melawan rasa takutnya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa hanya ada dua pilihan, bertahan atau mati. Reno dengan tangan gemetar memegang pisau itu, mempersiapkan diri untuk menghadapi Darman dengan cara apapun yang ia bisa. Tetapi, sebelum dia sempat mengayunkan pisau itu, Darman sudah mendekatkan tongkat besinya ke wajah Reno dan mengancam, "Lo gak akan bisa melawan gue, Ren. Gue lebih kuat, gue lebih berbahaya." Namun, di saat itu, entah kenapa, ada secercah harapan yang muncul dalam hati Reno. Sebuah pikiran liar bahwa, mungkin, meskipun mereka terpojok, mereka masih bisa menemukan jalan untuk hidup. Reno menggenggam pisau lipat itu dengan tangan gemetar. Setiap napasnya terasa seperti siksaan, dan tubuhnya hampir tak bisa bergerak karena rasa sakit yang luar biasa. Darman berdiri di depan mereka dengan senyum mengejek, tampak tak tergoyahkan meski tubuhnya masih diliputi amarah. "Lo kira itu bisa menyelamatkan lo?" tanya Darman dengan nada penuh ejekan, menatap pisau kecil di tangan Reno yang hampir tak berarti. Namun, di tengah keputusasaan, Reno merasa ada secercah harapan yang muncul. Keinginan untuk bertahan hidup memunculkan rasa nekat yang mengalir dalam darahnya. "Kalau kita mati di sini, berarti gue harus mati dengan cara yang bisa bikin lo ingat gue seumur hidup," pikirnya dalam hati. Sebuah ide liar muncul di benaknya. Dengan satu gerakan cepat, ia membuka pisau itu dan memotong bagian kantong celananya. Darman tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan tatapan penuh kebingungannya, dia melangkah lebih dekat, semakin mendekati Reno. Namun, pada saat yang sama, Reno berlari sekuat tenaga meski tubuhnya hampir ambruk. Secepat kilat, ia berbalik, melemparkan pisau yang dia pegang tepat ke arah mata Darman. Pisau itu meluncur cepat, menghujam udara malam dengan suara berdesir. Darman yang terkejut, mengangkat tangan untuk menangkis serangan itu, tapi pisau itu hanya mencabik jaketnya dan nyaris meleset. Darman, yang sempat terhenti sejenak, mulai tertawa keras. "Gue pikir lu bisa melawan gue," katanya sambil menepuk-nepuk jaketnya yang robek. Namun, dalam kepanikan dan ketakutannya, Reno sudah memanfaatkan momen itu untuk mundur sedikit, bergerak dengan cepat. "Jojo, lari!" teriak Reno, mencoba memberi instruksi meskipun suaranya hampir tenggelam oleh dentuman hujan. Jojo yang masih terbaring, merasakan semangat kembali mengalir di tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, ia bangkit dan berlari ke arah Reno. Darman yang menyadari mereka mencoba melarikan diri, langsung mengayunkan tongkat besinya. "Lari, lo kira gue akan kasih kesempatan itu?" teriak Darman dengan suara menggelegar. Namun, dalam sekejap, Jojo yang sedang berlari terhenti, kakinya tersandung dan ia terjatuh ke tanah. Sebuah pukulan keras dari Darman mengenai punggung Jojo, membuatnya terkulai tak berdaya. "Jojo!" teriak Reno dengan penuh kepanikan. Reno yang melihat sahabatnya kembali terjatuh, merasa sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hatinya hancur, tubuhnya semakin lemah, namun tekadnya untuk bertahan hidup semakin kuat. "Lo mau mati duluan, Jo!" teriaknya, tak peduli meskipun otaknya nyaris tak berfungsi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia berlari menembus hujan, menuju tubuh Jojo yang terkapar di jalan. Tangan Reno yang gemetar meraih tubuh Jojo dan mencoba mengangkatnya. "Bangun, Jo, bangun, kita gak bisa berhenti," bisiknya, air mata bercampur dengan darah yang mengalir dari wajahnya. Darman yang sudah kehilangan kesabaran, mengangkat tongkat besinya sekali lagi, siap untuk mengakhiri semuanya. Namun, sebelum ia sempat mengayunkan senjata itu, terdengar suara keras dari kejauhan, sebuah mobil besar datang melaju dengan kecepatan tinggi, lampu depan menyinari jalan yang gelap. Darman menoleh, dan dalam detik itu,
sebuah truk besar melintas tepat di depan mereka. Mobil itu berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Reno menoleh ke arah truk, harapan baru terbersit di dalam dirinya. Dia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Dalam kebingungannya, ia menarik Jojo, menyeretnya sejauh mungkin menuju truk yang berhenti. Darman, yang marah besar, berlari mengejar mereka, namun seiring truk itu mundur, seorang pria besar keluar dari dalam truk dan menghalangi jalan Darman. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam dengan tato di tangan. "Lo gak akan ganggu mereka, Darman," katanya dengan suara yang penuh kekuatan. Dan disinilah, perang baru mulai dimulai. Reno dan Jojo terkejut saat pria besar itu keluar dari truk, tubuhnya tegap dan wajahnya dipenuhi tatapan yang penuh kekuatan. Dia mengenakan jaket kulit hitam dengan tato di kedua lengannya, menciptakan kesan yang mengerikan, seolah ia adalah sosok yang tak bisa dihadang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sikapnya yang tak kenal takut terhadap Darman. Pria itu berdiri tegak, menantang Darman dengan tatapan penuh tantangan. "Lo pikir lo bisa teror orang di sini terus, Darman? Lo kira lo siapa?" Suaranya menggema, penuh ancaman. Darman yang awalnya terlihat sangat yakin, kini mulai mengernyitkan dahi. "Gue gak peduli siapa lo. Ini urusan gue sama mereka," teriak Darman, menunjuk ke arah Reno dan Jojo yang masih terkapar di tanah. Namun, pria besar itu tidak gentar. "Gue gak peduli urusan lo, Darman. Lo terlalu lama bikin orang takut di sini. Gak ada tempat untuk lo lagi," jawab pria itu dengan suara yang mengguntur, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Darman memandangnya dengan tatapan penuh kebencian, semakin marah karena tak pernah ada yang berani menentangnya. Dengan cepat, Darman mengangkat tongkat besinya dan melangkah maju, menargetkan pria besar itu. "Mau berkelahi? Ya, ayo, gue tunggu," teriak Darman, dan dalam sekejap, tongkat besi itu melesat ke arah pria tersebut dengan kecepatan yang mematikan. Namun, pria besar itu bergerak cepat, menghindar dari serangan pertama, dan seolah mengeluarkan kekuatan yang sudah lama terpendam. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkis tongkat itu dengan lengan kekarnya, membuat Darman terhuyung mundur. Reno dan Jojo yang menyaksikan pertempuran itu, terdiam. Tak pernah mereka bayangkan, dalam detik-detik yang begitu genting, ada orang yang bisa melawan Darman dengan kekuatan yang sebanding. Namun, mereka tahu, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Dengan tenaga yang tersisa, mereka berusaha bangkit dari tanah, meskipun tubuh mereka sangat lelah. "Jojo, kita harus lari sekarang," Reno berbisik dengan napas terengah. Jojo yang melihat kesempatan itu, meskipun kesulitan bergerak, mulai berlari sekuat yang ia bisa, mencoba mengikuti langkah Reno yang semakin cepat. Darman yang kehilangan kendali, semakin marah. "Lo kira gue bakal biarin lu kabur gitu aja?" teriaknya, mengangkat tongkat besinya sekali lagi. Namun, pria besar itu bergerak dengan sangat cepat, berbalik menghadang Darman dan memukul tangannya yang memegang tongkat. Tongkat itu terlempar jauh, dan dengan gerakan tajam, pria besar itu meninju perut Darman dengan satu pukulan yang membuat Darman terjatuh ke tanah, terengah-engah. "Gue bilang, lo udah gak ada tempat di sini," pria itu berkata dengan tegas, menginjak tanah di samping tubuh Darman yang terbaring. Reno dan Jojo akhirnya sampai di dekat truk, meskipun tubuh mereka hampir jatuh karena kelelahan. Mereka melompat ke dalam truk dengan sekuat tenaga, tanpa menoleh ke belakang. Pria besar itu segera berlari ke truk, memberi isyarat pada sopir untuk segera meninggalkan tempat itu. "Ayo, cepat," serunya, dan dalam sekejap, truk itu mulai bergerak maju, meninggalkan Darman yang masih terbaring kesakitan di tengah jalan. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri untuk sementara, ketakutan masih terus menghantui Reno dan Jojo. Darman yang terjatuh ke tanah, bergetar penuh kemarahan, tetapi pria besar itu tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. "Lo pikir ini selesai begitu saja?" Darman berbisik pada dirinya sendiri, dan tatapannya yang penuh dendam menyiratkan bahwa dia tidak akan menyerah begitu mudah. "Kalian akan membayar semuanya," gumamnya, gemuruh amarah bergema di hati Darman. Di dalam truk, Reno dan Jojo duduk terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tahu mereka belum aman. Darman tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan.
Reno menatap Jojo dengan mata penuh kelelahan dan ketakutan. Kita gak aman, Jo. Dia pasti akan datang lagi, bisik Reno, suaranya penuh dengan ketegangan. Namun, pria besar yang duduk di depan mereka hanya menatap jalanan dengan serius. Tenang saja, gue gak akan biarin dia nyentuh kalian lagi, jawabnya, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan mereka. Truk yang membawa Reno dan Jojo melaju cepat melalui jalan-jalan sepi Jakarta Barat, meninggalkan kawasan yang telah menjadi tempat pertarungan mereka. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, ketakutan terus membayangi langkah mereka. Reno duduk terpekur di dalam truk, memandangi jalanan yang berlalu begitu cepat, sementara Jojo yang masih terengah-engah hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Bang, kita nggak bisa terus kabur kayak gini, kan? Tanya Jojo dengan suara parau. Darman, dia pasti nggak bakal berhenti sampai dia nemuin kita. Reno mengangguk pelan, matanya kosong. Dia nggak bakal berhenti, dia nggak pernah berhenti. Gue kenal dia, Jo, jawab Reno, suaranya serak. Wajahnya tampak pucat, tak hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ancaman yang semakin mendekat. Di benaknya, terbayang sosok Darman yang berdiri dengan wajah penuh amarah setelah pertemuan mereka tadi malam. Dia udah terlanjur marah besar, lanjut Reno. Gua yakin, sekarang dia bakal ngejar kita sampai ke ujung dunia sekalipun. Di luar truk, hujan semakin deras, dan langit gelap seolah menggambarkan atmosfer ketegangan yang meliputi mereka. Suara mesin truk yang bising hampir tenggelam oleh gema hujan yang memukul kaca truk. Sopir truk itu, yang sejak tadi tidak banyak bicara, akhirnya membuka mulut. Kalian gak aman di sini, katanya dengan suara berat, matanya fokus pada jalan di depan. Darman orang berbahaya, gue gak mau terlibat masalahnya, tapi kalau kalian terus dikejar, lebih baik kalian nyari tempat yang lebih aman. Jojo menoleh dengan ragu, maksud lo tempat yang lebih aman seperti apa? Tanya Jojo, mencoba mencari jawaban. Sopir truk itu hanya menggelengkan kepala. Lo harus keluar dari kota ini. Jangan pernah kembali. Darman punya tangan panjang di mana-mana. Kalimat itu terasa seperti sebuah ancaman yang halus, namun begitu jelas. Reno menggertakkan gigi, mencoba menenangkan pikirannya yang sudah kacau. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tak ada tempat aman lagi bagi mereka. Keputusan itu sudah dibuat, dan sekarang mereka hanya bisa menjalani konsekuensinya. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil dari belakang terdengar. Reno menoleh ke kaca spion dan matanya membelalak. Sebuah mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi, menyusul truk mereka. Dia udah mulai nyusul, bisik Reno dengan ketakutan. Sialan, kita nggak punya banyak waktu. Jojo yang mendengar itu langsung panik, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri. Kita harus kabur dari sini, Bang. Teriak Jojo, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Kita harus keluar dari jalan ini, sekarang. Truk itu berbelok tajam ke sebuah gang kecil, namun mobil hitam itu masih mengejar mereka. Rasa takut semakin mencengkeram hati Reno dan Jojo. Mereka tahu, ini bukan lagi masalah kabur, ini adalah masalah hidup dan mati. Sopir truk itu terus melaju tanpa ragu, meskipun jalannya semakin sempit dan penuh belokan tajam. Sabar, gue tahu jalan pintas, katanya, namun, wajahnya terlihat tegang. Di dalam mobil hitam itu, Darman sudah bersiap untuk meluncurkan serangan berikutnya. Hatinya penuh dengan dendam yang membara. Mereka nggak akan lolos kali ini, gumam Darman sambil memegang setir dengan erat, matanya terbakar dengan niat balas dendam. Dalam beberapa detik, mobil hitam itu semakin mendekat, dan Darman menekan gasnya lebih dalam. Ia tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap mereka. Rencana balas dendamnya yang telah disiapkan matang-matang akan segera terwujud. Di dalam truk, Reno merasakan ketegangan yang luar biasa. Jojo, kita harus berpikir cepat. Teriak Reno, suaranya panik. Jangan biarkan dia menang. Tiba-tiba, sopir truk itu mengambil keputusan yang tak terduga. Ini saatnya, pegangan, serunya, dan dengan sekejap, ia membelokkan truk ke jalur yang lebih sempit lagi, hampir meluncur menabrak sebuah dinding batu. Keputusan berani ini membuat mobil hitam itu tertinggal sejenak, tetapi Darman yang tidak gentar terus mengejar, tidak peduli apapun yang harus dia hadapi. Ketegangan yang semakin mencekam, membuat waktu seperti berhenti. Kejaran ini belum berakhir, dan pertarungan antara hidup dan mati kini ada di tangan takdir.
Truk itu melaju menembus hujan deras, seakan-akan dunia di luar menghilang dalam kabut ketakutan yang mencekam. Tangan sopir truk menggenggam setir dengan erat, matanya penuh fokus pada jalan sempit yang mereka lewati. Di belakang, mobil hitam milik Darman terus mengejar, seolah tak memberi kesempatan bagi mereka untuk bernafas. Hanya ada satu pikiran yang terus mengalir di benak Reno, mereka harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Namun, di satu sisi, ketakutan juga menghantui setiap langkah mereka. Tidak ada lagi tempat yang aman. "Jojo, kita nggak bisa terus lari seperti ini," teriak Reno, suaranya bergetar oleh ketegangan. Jojo, yang duduk di sampingnya, hanya bisa terdiam, wajahnya penuh rasa panik. "Kita harus hadapi dia, Bang," jawab Jojo, suara penuh kegelisahan. "Kalau kita terus kabur, Darman nggak akan berhenti mengejar kita. Dia nggak akan pernah puas sampai dia dapat apa yang dia mau." Namun, Reno tahu, pertempuran itu tidak hanya soal fisik, tapi juga soal strategi. Mereka membutuhkan kesempatan, dan kesempatan itu harus datang dari luar dugaan. Di luar truk, mobil hitam itu semakin mendekat. Setiap detik yang berlalu, hati Reno semakin berdebar, meskipun rasa sakit akibat luka-luka yang dia alami terus mendera tubuhnya. Namun, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. "Jojo," Reno mulai berbicara pelan, "gue punya ide, tapi lo harus bantu gue." Jojo menoleh dengan cepat. "Apa, Bang?" tanyanya, suaranya penuh harapan. Reno menarik napas panjang, lalu dengan suara berat dia berkata, "Kita buat Darman terjebak. Kalau kita bisa memanfaatkan jalan sempit ini, dia nggak akan bisa mengejar kita." Jojo yang mendengarnya mengangguk cepat, meski masih ragu. "Gimana caranya, Bang? Gimana kita bisa mastiin kita nggak dikejar lagi?" tanya Jojo, matanya penuh kecemasan. Reno menatap keluar jendela, melihat mobil hitam itu semakin mendekat. "Lo lihat truk itu, di depan ada tikungan tajam, kita harus belok tajam sebelum Darman sempat menyusul," kata Reno dengan penuh keyakinan. Jojo mengangguk, mulai memahami rencana tersebut. "Lo pasti bisa nyetir lebih cepat dari itu, kan?" tanya Reno, menatap sopir truk yang masih menjaga ketenangannya. Sopir itu hanya mengangguk tanpa berkata-kata, menyiapkan diri untuk aksi yang berisiko tinggi. Saat mereka memasuki tikungan sempit yang penuh bebatuan, mobil hitam Darman semakin dekat, hampir menyentuh bumper truk. Darman yang tak sabar menginjak pedal gas, berharap bisa menutup jarak. Namun, tepat saat truk berbelok tajam, sopir itu melakukan manuver luar biasa, menambah kecepatan secepat mungkin. Truk itu melaju dengan kecepatan tinggi, hampir terhuyung-huyung, sementara mobil Darman berusaha mengejar. Namun, dalam sekejap, roda truk terpelintir di jalan berbatu yang licin, dan Darman yang berada di belakang tidak bisa menghindari jebakan yang diciptakan. Dengan suara berderit keras, mobil hitam itu meluncur menabrak dinding batu yang ada di sisi jalan, terhenti dengan keras. Darman yang berada di dalamnya terhuyung, tubuhnya terbanting keras. Namun, dia segera bangkit, penuh dengan amarah. "Gue nggak akan kalah. Ini belum selesai," teriaknya, darah mengalir dari wajahnya yang penuh luka. Meski begitu, dia kesulitan keluar dari mobil yang rusak parah. Sementara itu, truk yang membawa Reno dan Jojo telah berhasil lolos dari jebakan maut tersebut. Sopir truk itu memperlambat laju kendaraan, memberikan sedikit ruang untuk bernapas. "Kalian aman untuk sementara," katanya dengan suara rendah. Namun, meskipun mereka berhasil menghindar untuk sementara, Reno dan Jojo tahu, pertempuran ini belum berakhir. Darman masih hidup, dan amarahnya pasti akan semakin membara setelah ini. Mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum perburuan kembali dimulai. Reno menatap Jojo dengan tatapan serius. "Kita harus benar-benar keluar dari Jakarta, Jo. Ini bukan cuma soal kita lagi. Kalau Darman masih di sini, dia nggak akan berhenti sampai kita mati." Jojo menatap sahabatnya itu dengan mata penuh pengertian. "Kita akan terus berjuang, Bang. Kita nggak akan kasih dia kesempatan buat menang." Reno hanya mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya, rasa takut masih menghantui. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa ada secercah harapan, bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa keluar hidup-hidup dari perburuan ini. Langit Jakarta Barat sore itu tampak kelabu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sebuah kantor leasing kecil di pinggir jalan,
Reno duduk dengan gelisah sambil menatap layar ponsel yang berkedip-kedip. Pesan masuk dari bos besarnya,